Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wa'ala amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita membuka pengajian kita dengan memohon ridhanya. Semoga Allah malam mubarakah ini membukakan pintu rahasianya agar kita bisa menghayati, mengamalkan apa yang insya Allah akan berikan kepada kita melalui guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, minggu lalu kita sudah pernah membahas bagaimana memperoleh istiqamah. Istiqamah gampang diucapkan, gampang dinasihatkan kepada orang lain, tetapi kita sendiri juga sulit konsisten mengamalkannya. Karena itu ibu bapak sekalian, langkah-langkah yang dilakukan oleh para arifin seperti yang pernah kita bahas minggu lalu, saya ulangi, kerjakan semua dengan niat yang ibadah, ikhlas ya. Berangkat dengan positive thinking, mengedepankan prinsip identity ketimbang prinsip negasi ya. Maksudnya lebih menekankan pertemuan persamaan, encounters, ketimbang perbedaan. Jangan menekankan aspek perbedaan, tapi tekankanlah aspek kesamaan. Nanti dalam pembahasan teologinya, jangan menekankan aspek tanzih, tapi tekankanlah aspek tasbih. Sudah pernah kita bahas nih. Ciptakan kondisi batin, Allah memihak kepada kita. Allah memihak pada kata hati kita. Bereskan terlebih dahulu masalah yang ada di rumah. Nah sekarang, minggu lalu juga kita pernah membahas, jangan pernah mengenyampingkan kejujuran. Sebab kejujuran itu membelah langit. Asal orang jujur, ada keajaiban Bapak Ibu. Tanpa kejujuran tidak ada keajaiban. Tulus tapi sekaligus tegas. Jangan lembek, jangan ngoyo. Orang yang istiqamah itu ada kalanya dia jujur, ada kalanya dia lembek ya. Ada kalanya dia tegas. Jangan tegas terus, tapi juga jangan lembek terus. Jangan membiasakan diri menunda urusan yang bisa diselesaikan sekarang. Nabi mengajarkan seperti itu. Ya, sholat isya sebentar lagi lah. Justru semakin sebentar semakin hilang pahala yang utama. Semakin awal waktu sholat itu dikerjakan, semakin bagus. Kecuali salat isya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadis Nabi, semakin awal waktu semakin bagus kecuali salat isya. Bahkan ada yang mengatakan semakin terlambat salat isya itu semakin bagus. Maka itu jangan terlalu kejar-kejar. Wah ini salat awal waktu. Itu kalau orang baca hadis tentu akan punya pendapat tidak seperti itu. Jadi seandainya kata Rasulullah tidak khawatir sholat isya itu nanti ditempatkan di tengah malam, maka saya akan anjurkan umatku untuk sholat isya agak larut ya. Jadi sholat isya tidak perlu tergesa-gesa. Selesai azan langsung sholat isya, alasannya menghargai awal waktu. Iya, kalau itu duhur, asar, maghrib, subuh. Tapi kalau khusus sholat isya, ada hadis yang mengecualikannya.
tidak perlu kita bahas di sini. Kemudian dengarkan nasihat pendapat orang lain, siapapun orang itu. Sekalipun orang itu murid kita, tapi kalau dia mengucapkan sesuatu yang baik, masuk akal, masuk di hati, terima. Sebab kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menitipkan pesannya melalui mulut orang-orang yang sederhana. Iya. Kadang-kadang iblis menitipkan pesannya melalui orang-orang penting. Jadi kita perlu kritis di sini, Bapak. Ingat dan boleh, saya ulangi, ingat dan bela orang-orang yang tidak hadir. Sederhana pernyataan ini, tapi mengandung makna yang sangat besar. Ya, ingat dan bela orang-orang yang tidak hadir. Orang yang egois itu tidak akan pernah mengingat orang yang tidak hadir. Siapa suruh nggak datang? Ya, siapa suruh datang terlambat? Padahal keterlambatan atau ketidakhadiran saudaranya itu boleh jadi ia telah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk umat, yang luar biasa untuk membela suatu kemaslahatan. Boleh jadi ketidakhadirannya atau keterlambatannya justru itu mendapatkan poin yang lebih positif dari kita yang datang lebih awal. Karena itu ibu bapak sekalian, tinggalkan kebiasaan yang selalu mencelah orang yang tidak hadir, ya, atau yang datang terlambat, tetapi dengan catatan kalau orang itu sesekali itu terlambat. Kalau memang kerjaannya terlambat, kalau memang kerjaannya bolos, kebiasaannya bolos, itu lain persoalan. Tapi kalau orang itu selama ini rajin, tidak pernah telat, tapi tiba-tiba terlambat atau tiba-tiba tidak hadir, jangan memandang enteng ketidakhadirannya, sebab boleh jadi ketidakhadirannya itu lebih penting ketimbang kita yang hadir. Karena itu ibu bapak sekalian, di sini kita dinasehati, dengarkanlah nasihat atau pendapat orang lain dan ingat bela orang yang tidak hadir. Orang sering masa bodoh dan orang sering melupakan, bahkan seolah-olah atau pura-pura lupa, pembagian dilakukan tidak mengingat yang tidak hadir, maka itu tandanya orang yang rakus. Tapi sebaliknya orang yang selalu mengingat yang tidak hadir, ingat si A, kan tidak hadir mungkin ada masalah. Ya. Orang yang selalu prihatin dan orang yang selalu mengingat orang yang tidak hadir, maka itu pertanda orang-orang yang tulus. Orang yang terbiasa melupakan orang yang tidak hadir, maka itu tersembunyi egoisme, tersembunyi kerakusan, dan tersembunyi ananiah di dalam dirinya. Ya, ternyata hal yang sepele, yang kecil seperti ini, itu menjadi salah satu poin latihan untuk memperoleh kualitas istiqamah. Kemudian yang ke-12, beri apresiasi keberhasilan bawahan atau orang yang lebih rendah dari kita. Ya. Pembantu, supir, tukang kebun, atau anak-anak suruhan kita yang tinggal di rumah atau yang selama ini bekerja dengan kita. Kadang-kadang yang dia perlukan itu bukan hanya uang Bapak Ibu, tapi juga dia ingin mendengarkan kata-kata manis. Dia ingin mendengarkan sentuhan-sentuhan, belayan-belayan, ya, yang mungkin dia tidak pernah peroleh karena mungkin anak yatim piatu. Anak-anak yatim itu jarang sekali mendapatkan suara-suara lembut. Bagaimanapun juga lembutnya seorang ibu tiri atau ayah tiri itu tidak akan sama sekeras apapun ibu kandung dan bapak kandung. Sering kita mendengarkan ibu tiri saya lebih hebat daripada ibu kandung saya. Allahu a'lam. Tetapi siapa yang mengandung kita selama 9 bulan? Siapa yang menyusui kita? Siapa yang setengah mati melahirkan kita?
Ya, siapa yang berdoa? Jangan pernah kita menyamakan ibunda kita, ayahanda kita dengan ibu atau ayah tiri atau ayah atau ibu angkat kita. Hormati ayah tiri, ibu tiri, ayah atau ibu angkat, tetapi jangan sampai membanding-bandingkan antara orang tua kandung dengan mereka. Semua perlu kita puji, tapi jangan membandingkan. Membandingkan itu konotasinya negatif. Yang paling bagus adalah seperti tadi yang di atas itu kita sebutkan, lebih menekankan aspek persamaannya. Masya Allah, alhamdulillah ibu kandung saya mirip dengan ibu tiri saya, sama-sama memiliki keutamaan. Itu beda konotasinya kalau kita katakan, wah ibu tiri saya jauh lebih hebat daripada ibu kandung saya. Itu salah. Ya. Nah, jadi ini beri apresiasi keberhasilan bawahan, Bapak Ibu. Staf kita, anak buah kita mungkin di kantor atau pembantu kita di rumah. Mari kita bercanda terhadap mereka, sebab ada orang yang tidak mau makan bareng dengan pembantunya. Bukan main bangganya kalau orang itu kita ajak makan, kalau tidak mau setiap waktu, ya. Sesekali kita ajak. Nah, itu suatu kebanggaan tersendiri buat mereka. Apalagi kalau supirnya misalnya, itu bacaannya bagus tapi enggak mau diimami oleh supirnya. Masa supir kok jadi imam? Nah, jangan memandang enteng orang yang makhraj bacaan lagunya bagus, sebab boleh jadi dia pembantu, boleh jadi dia cacat, seperti Umi Maktum, ya kan, dia seorang buta tapi suaranya amat bagus sehingga pernah diunggulkan untuk menjadi imam besar di masjidnya Nabi. Jadi tidak mesti harus orang itu hebat secara duniawi, secara fisik untuk kita tunduk terhadapnya. Boleh jadi ada orang yang sederhana dari segi penampilan, dari segi keduniawian, dan dari segi fisik, tetapi hatinya luhur. Terasa kalau dia memimpin salat, maka insya Allah sepertinya kita dibawa mi'raj. Ya. Saya termasuk orang mungkin tidak sama dengan yang lain-lain. Ada orang lebih mengunggulkan orang-orang yang hebat ilmunya karena dia menguasai bahasa Arab, dia menguasai ilmu nahwu, saraf, balaghah, asbabun nuzul, tarikh tashri', asbabul wurud dan lain-lain sebagainya, sehingga masuk kategori mufassir. Karena beda itu Bapak Ibu sekalian, ada yang disebut mufassir, ada mufahhim. Bahasa Arab nih. Mufahhim itu ialah orang yang memahami Al-Quran tapi ilmu-ilmu alatnya kurang. Bahasa Arabnya misalnya kurang bagus, nahwu sarafnya tidak baik, tidak pernah belajar begituan, apalagi balaghah, dia enggak pernah membaca hadis sebab nuzul, dia hanya jatuh cinta terhadap Quran, dia baca terus Al-Quran, berdialog dengan Quran itu sendiri. Nah, kalau dia menangkap suatu makna di balik bacaannya itu secara khusyuk itu disebut dengan tafhim, pemahaman Al-Quran yang lahir dari orang yang awam secara metodologis. Ada lagi orang memang ilmu bahasa Arabnya sangat tinggi, menguasai asbabun nuzul, menguasai segala-galanya. Ada 13 cabang ulumul Quran yang harus dikuasai untuk bisa disebut seorang itu mufassir. Tidak bisa disebut mufassir kalau nggak bisa bahasa Arab, atau paling tidak ngerti bahasa Arab. Tidak bisa disebut mufassir kalau nggak tahu asbabun nuzul. Nah,
Kita seringkali memandang enteng orang-orang yang tidak menguasai ilmu alat dan takjub terhadap orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu alat itu. Nah, kalau kita jangan memandang enteng orang awam secara metodologis, sebab boleh jadi orang itu tidak mengerti bahasa Arab, dia mencintai Al-Quran sedemikian tajam dan dalam cintanya, maka yang akan dia peroleh itu adalah spiritnya Al-Quran. Sehingga pemahamannya boleh jadi itu jauh lebih mendalam yang dia tangkap dari makna ayat itu ketimbang orang-orang yang ahli tafsir menguasai ilmu alat, tetapi hanya ilmu alatnya, tapi tidak terlalu mendalam cintanya terhadap ayat yang dia baca. Bisa dimengerti Bapak Ibu. Maka itu mohon maaf Bapak Ibu sekalian, siapapun yang dikaruniai ilmu oleh Allah, ilmu bahasa Arabnya tinggi, ilmu balaghahnya dan cabang-cabang bahasa Arab itu banyak loh Bapak Ibu. Dia juga bahkan ahli hadis, ahli fikih, ahli usul dan sebagainya. Tidak boleh memandang enteng orang awam. Sebab kita di sini Sunda Kelapa ini kita mengenal apa yang disebut dengan divine knowledge. Apa itu divine knowledge itu? Yaitu ilmu pemberian Allah langsung. Kita tidak tahu bahasa Arab, tapi makna kandungan sejati Al-Quran itu Allah berikan. Kamu memang tidak bisa bahasa Arab, tapi kamu sangat mencintaiku melalui ayat-ayatku, maka sesungguhnya yang engkau cari ini dia. Jadi seperti terletakkan dalam batin orang itu pengetahuan yang tidak pernah dia pelajari di sekolah, tidak pernah dia baca di buku, dan tidak pernah dia tonton di televisi. Tiba-tiba kecerdasan, kepintaran itu muncul di dalam batinnya sendiri, dan itulah yang disebut dengan ilham Bapak Ibu. Ilham itu tidak disyaratkan harus ahli bahasa Arab. Ilham itu tidak disyaratkan harus sudah pernah belajar di Timur Tengah. Boleh jadi kita hanya ilmunya sampai di Sunda Kelapa, nggak pernah kemana-mana. Tetapi karena ketulusan hati kita, rasa cinta kita sangat mendalam terhadap kitab suci ini, sampai kadang-kadang nangis. Ya, ingat pernah saya sampaikan, Quran itu makhluk hidup loh Bapak Ibu. Dalam bahasa malam Jumatnya itu, Quran itu makhluk hidup, mengerti perasaan. Maka itu sering orang sholat istikharah, kemudian pegang Quran kalau nggak bisa bahasa Arab, terjemahannya. Apa problemnya? Saya nggak tahu, antara menjadi TKW atau kerja dengan gaji pas-pasan di sini. Ini ada peluang, ada yang memanggil. Salat istikharah nggak ada jawaban, buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim, tunjuk ayat berapa di situ. Kok Quran ini ngerti perasaan saya? Asal kita mencintai Quran, Tuhan akan memunculkan isyaratnya melalui ayat yang membelokkan mata kita untuk pindah ke halaman kiri Quran atau ke halaman kanan Quran. Itu siapa? Yang menundukkan kita untuk baris pertama atau baris paling bawah, siapa? Yang menundukkan fokus penglihatan kita itu di pinggir atau di tengah, siapa? Yang menundukkan tangan kita buka halaman acak seperti ini, siapa? Semuanya karena Allah. Ini bukan mistik, tapi ini Quran. Quran itu satu-satunya makhluk, satu-satunya kitab ya, yang kita boleh katakan itu penuh dengan keajaiban Bapak Ibu sekalian. Ada suatu kitab namanya Ajaibul Quran, keajaiban-keajaiban Al-Quran termasuk seperti tadi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, siapapun di antara kita yang dikaruniai Allah kepintaran, ilmu bahasa Arab, ilmu ketimur tengahan, kira-kira seperti itu, jangan merasa membodohkan orang lain. Mentang-mentang alumni Timur Tengah,
fasih bahasa Arabnya, hafal ayatnya, bahkan mungkin hafal Quran 30 juz, jangan melecehkan yang lain, sebab Allah tidak melihat penampilan formal seorang hamba, tapi siapa yang paling dalam cintanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisiku, kata Allah, ialah yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Ulama tasawuf mengartikan takwa itu dengan cinta. Siapa yang paling mulia di antara hambaku? Ialah mereka yang paling mencintaiku. Nah, jadi ini warning buat kita Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita dipandang enteng, direndah-rendahkan oleh orang, jangan melawan, karena kita akan seperti mereka. Memang aku pantas dibodoh-bodohin kok, memang aku bodoh. Tapi juga jangan didemonstrasikan kebodohannya depan orang. Diam sajalah. Kan kadang-kadang begini, memang aku bodoh kok. Tidak perlu disebutkan, iya memang saya bodoh, memang saya seperti ini. Diam aja, karena kalau itu yang menonjol tidak tulus nanti, itu bentuk perlawanan. Jangan menonjolkan kerendahan hati kita, tapi itu tidak lain dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan terhadap orang yang menghina kita. Itu juga sama tidak ikhlasnya Bapak Ibu. Lebih baik diam. Paham maksud saya kan Bapak Ibu? Bagus sekali kalau kita diam. Takut nanti statement kita itu didikte oleh hawa nafsu, maka cacat juga. Lebih baik diam. As-sumtu hukmun, diam itu adalah penuh dengan hikmah. Ya, orang yang banyak diam, tidak bicara sembarangan, semua unek-uneknya misalnya dia bongkar, itu tidak mungkin akan menjadi orang bijak. Orang bijak itu lebih berpotensi lahir kepada orang yang diam ketimbang yang cerewet. Ya. Kalau orang yang cerewet, mohon maaf dalam konotasi negatif, 1000 kata-kata yang keluar mulutnya sehari, jangan-jangan ada 20% diantaranya itu adalah kebohongan, ada penghinaan terhadap orang. Tapi kalau kita diam, maka itu tertahan aibnya orang, tertahan diri kita mengucapkan kebohongan. Makanya itu Allah juga mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kiamat, lebih baik atau bicara yang baik, bicara seperlunya, atau lebih baik diam. Kalau kita ingin mengatakan sesuatu, meskipun kata-kata itu tawadu, tetapi kalau ketawaduan itu didikte oleh sebuah nafsu yang tersembunyi dalam diri kita sendiri, maka itu bukan tawadu ikhlas. Lawan bicara kita akan merasakan bahwa ini bukan ungkapan tawadu, tapi ini bentuk struggle juga, perlawanan juga. Jadi ketawaduan itu jangan diungkapkan. Iya memang kok, tapi saya sabar. Saya sabar. Orang yang sabar, dia tidak mengucapkan saya sabar. Ketika kita mengatakan saya sabar, itu ungkapan ketidaksabaran Bapak Ibu. Iya. Iya. Kita nggak ingin ada kecenderungan kita itu tidak ingin kalah sepenuhnya. Pokoknya harus ada bentuk perlawanan sedikit pun. Nah itu bukan itu yang ikhlas. Ikhlas yang sejati, serahkan dirinya kepada Tuhan. Ya itu urusan Anda. Biarkanlah saya berjalan di jalan saya. Ya. Kalau orang sudah sampai ke makam lebih tinggi Bapak Ibu sekalian, Allah menempatkan dimanapun juga, sekalipun orang lain merasa kita itu dihina, tetapi insya Allah langit akan memuliakan kita. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, ada orang yang hina di bumi tapi mulia di langit. Dan orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan pernah hina di bumi. Hari ini hina di bumi, besok akan terangkat ke atas. Coba perhatikan Bapak Ibu. Kalau orang pinter, kalau orang arif,
Kalau orang dekat dengan Tuhan, kalau ibadahnya bagus, kalau wiridnya sempurna, hari ini dijatuhkan, besok lebih tinggi lagi martabatnya daripada sebelumnya. Bahkan yang pernah menghinanya itu justru terjungkir. Nah, Bapak Ibu sekalian, pelajaran hidup di sekitar kita banyak sekali. Lembaran kehidupan ini adalah referensi yang paling berharga dalam hidup kita. Berikut, jadilah pendengar aktif 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Sama tadi. Kadang-kadang kan Bapak Ibu kalau kita sedang diskusi, guyonan, banyak materi yang kita simpan di sini. Saya lebih tahu daripada kalian. Tapi dilarang kita. Pengajian malam Senin lebih baik diam. Udah nggak jadi diomongin. Kadang-kadang bunyi dada itu. Mau keluar, kamu jangan keluar. Justru karena kita tidak keluar, maka Allah akan membongkar ucapan itu dengan bahasa lain. Rahasianya para wali, ibu bapak. Kalau sesama wali berbicara itu menarik sekali, ada bukunya khusus itu, bahasa Arab ya. Jadi rupanya para wali itu dialognya pakai batin. Kadang-kadang keluar dari mulutnya, na'am, na'am. La, na'am, la. Jadi iya, tidak. Bertatap muka tapi tidak ada kata-kata. Hanya sesekali keluar, la. Na'am, alhamdulillah. Subhanallah. Jadi itu sudah tembus. Orang yang dekat dengan Tuhan mampu mendengarkan suara batin, dan suara batin tidak memerlukan gendang telinga. Suara batin tidak memerlukan pita suara untuk melempar. Kalau batin yang berbicara, maka itu akan menembus batin yang ada di hadapannya. Percakapan 2 wali, hanya 2 kata-kata yang muncul, la atau na'am. Padahal berjam-jam di situ. Dialog. Mampu nggak kita kayak gitu? Subhanallah. Ini bukan cerita loh Bapak, ini fakta. True story ini dari para ulama. Pernah kan juga saya ceritakan itu. Dia hanya melihat pemuda ini. Jadi pemuda itu juga ada yang wali, jangan disangka wali itu hanya orang tua, enggak. Kasihan pemuda tampan ini mati cepat. Padahal orang baik dekat dengan Tuhan. Rupanya wali itu juga dia tahu, oh ini begini maksudnya anak muda ini. Kenapa? Karena dia diperlihatkan ada meteor yang akan jatuh, besar sekali akan jatuh persis di rumahnya pemuda itu. Malam Minggu misalnya. Alangkah kagetnya, hari Minggu masih ikut di masjid. Nah, dia menatap. Membahasakan, saya juga tahu apa yang Anda tahu. Memang batu besar itu jatuh, tapi begitu masuk kena atmosfer berubah menjadi tepung. Tepungnya sampai di atap rumah saya, tidak sampai mematikan aku. Oh, alhamdulillah. Jadi hanya 2 kata. Insya Allah, alhamdulillah. Padahal kalau itu diurai itu bisa berhalaman-halaman. Ya. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau orang yang arif berhadapan bertatap muka, sebelum kita menyampaikan maksud kita curhat kepadanya, sudah. Seperti flash disknya Pak Saiful ini diminta untuk mengambil materi kemarin malam Jumat, itu langsung diinstal. Ya. Masuk ke dalam batin itu. Orang yang dalam batinnya Bapak Ibu, baru menatap wajahnya, nangis dia. Nangis. Dia nggak tahan melihat wajah itu. Dia menatap orang itu seperti malaikat. Iya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Allah mampu menyembunyikan
wajah kekuasaannya di balik wajah hambanya. Ya. Karena itu asalah batin ini. Jangan pernah dibiarkan kering, kotor, tidak pernah dilap. Ya. Jadilah pendengar aktif 2 kali lebih banyak ketimbang berbicara. Dan biasakan kerjakan dengan konsentrasi tuntas, Bapak Ibu. Penyakit kita itu kadang-kadang tidak tuntas. 80% udah selesai. Jangan tidur sebelum selesai seluruh urusannya. Sepanjang itu bisa diselesaikan hari itu. Ada orang kan numpuk. Habis waktu ya. Ya. Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf dan semoga Allah memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.